acuan kita untuk memfasilitasi ya. Kalau saya selalu katakan kepada mahasiswa-mahasiswa saya itu adalah memfasilitasi bagaimana nanti siswa ini belajar tidak hanya bagaimana mereka mendapatkan ya pengetahuan baru, tetapi mereka merefleksikan di dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa memaknai itu menjadi satu proses belajar dan juga pengalaman hidup yang utuh begitu. Sehingga pada hari ini saya akan memberikan sharing dan pergumulan saya terkait deep learning itu dalam 3 hal gitu ya. Apa, mengapa, dan nanti bagaimana secara teoritik dan empiris begitu ya. Dan nanti Prof. Marguna akan memberikan contoh yang lebih konkret, faktual di dalam pembelajaran di kelas begitu. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator ya, dan juga oleh Pak Direktur begitu. Saya dari Salatiga, jadi beda 1 jam begitu. Kemarin hampir keliru saya, hampir siap-siap jam 9 karena saya rapat jam 12, saya matur, wah ini nanti jam 12 sudah selesai gitu. Wah, bersyukur sekali ternyata beda 1 jam gitu ya, lebih pagi sehingga saya lebih bisa prepare untuk persiapan rapat di yayasan. Ya, saya mengajar di Satya Wacana Bapak dan Ibu, Universitas Kristen Satya Wacana di program studi S2 Pendidikan Dasar. Dan saat ini juga saya bersama teman-teman menggeluti di dunia inovasi dan kreativitas di dalam pusat studi 3CM Center begitu. Dan bersama dengan Prof. Marguna kami ada di himpunan dosen PGSD. Baik Bapak dan Ibu, kita akan melihat ya secara langsung terkait dengan deep learning gitu ya. Dan saya mengambil 2 sumber dan juga dari beberapa refleksi yang saya sudah lakukan bersama dengan teman-teman dan juga mahasiswa teman-teman ya. Jadi yang pertama dari Fulan, pasti ini Michael Fulan ya yang menjadi acuan begitu ya, deep learning ini dikembangkan. Kemudian juga di pusat kurikulum dan pembelajaran di kementerian kita pun juga sudah mengkaji itu secara baik dan sudah mulai disosialisasikan di dalam pembelajaran dan juga kurikulum yang ada di sekolah. Ya, Ibu Bapak dan juga teman-teman, seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi ya, bahwa deep learning ini bukan kurikulum, karena saat dilontarkan pertama ini kan sekolah panik gitu ya. Waduh, ini nanti kurikulumnya baru lagi ini. Sehingga menjadi satu pergumulan begitu ya. Ya, deep learning ini sebenarnya sebuah pendekatan ya, sama seperti cooperative learning begitu ya. Kalau dalam matematika ya ada matematika realistik begitu ya. Jadi sebuah pendekatan, cara pandang gitu ya, cara pandang seseorang untuk melakukan pembelajaran itu mau seperti apa. Ya, kalau kooperatif misalkan ya, cooperative learning ya, pembelajaran itu akan maksimal manakala dilakukan dalam bentuk kelompok begitu. Nah, ini kalau yang ini deep learning ya, bagaimana pembelajaran itu betul-betul dilakukan dalam konteks yang lebih dalam. Tidak hanya mengenalkan terkait materi atau konten, tetapi bagaimana kemudian anak-anak ini bisa menghayati, merefleksikan dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa melakukan sesuatu. Tidak hanya tahu gitu ya, tapi mencoba mengimplementasikan, bahkan menganalisis, mengevaluasi, dan bahkan meng-create. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman ini sudah luar biasa ya. Level tertingginya sudah dapat ini. Tidak hanya menganalisis, mengevaluasi, tapi sampai dengan meng-create kegiatan ini. Nah, harapannya nanti sampai ke sana ya teman-teman ya, sehingga pada saat mereka punya kesempatan untuk melakukan ya proses belajar yang mendalam gitu ya, yang melibatkan tidak hanya pikiran mereka tetapi hati ya, perasaan, bahkan raganya mereka gitu ya, yang menyatu dalam satu aktivitas gitu. Nah, dari 2 sumber ini nanti kita akan coba kaji bersama-sama ya. Kalau Michael Pollan Bapak dan Ibu mengatakan begitu ya, deep learning atau yang kita kenal sebagai pembelajaran mendalam, ini adalah satu pembelajaran yang nantinya melibatkan pada satu aktivitas penguasaan konten akademik ya begitu ya. Tapi yang penting juga adalah bagaimana nanti siswa ini dapat menciptakan pengetahuan baru. Jadi tidak hanya yang didengar gitu ya, tapi mencoba untuk mencari koneksinya ya, relasinya dengan sesuatu yang lain, sehingga terbentuk peta konsep ya, peta konsep, dan akhirnya ada skemata yang membangun satu definisi dan juga hubungan antar konsep gitu ya, sehingga mereka dapat pengetahuan baru yang mereka lahirkan dari apa yang mereka dengar begitu. Kemudian di dalam proses deep learning ini juga akan terjadi pengembangan kompetensi ya dalam proses pembelajaran mereka,
yang semua itu digabungkan dalam pembentukan tindakan dan tanggapan yang mendorong pembelajarannya mereka. Makanya nanti ada unsur kesadaran gitu ya, karena nanti akan muncul satu spirit begitu ya, yang lahir dari dirinya mereka begitu, sehingga mereka mampu untuk menerapkan itu di dalam kehidupan mereka ya, mulai dari melihat apa yang terjadi, akhirnya mereka bisa melakukan sesuatu dan bahkan bisa melihat dunia ke depan, sehingga bisa memprediksi begitu ya, bisa memikirkan, so habis ini mau ngapain ya, so saya mau buat apa ya. Nah, harapannya sampai ke sana begitu. Sehingga proses mendalam inilah yang nanti sangat dekat dengan yang namanya higher order thinking skill. Bagaimana siswa ini kemudian difasilitasi dalam proses belajarnya akan tumbuh satu pemikiran yang tinggi begitu ya dalam konteks berpikir mereka. Nah, ini dari Michael Pollan begitu Bapak dan Ibu. Kemudian kalau kita lihat dari pusat kurikulum kita di bawah kementerian kita, pembelajaran bermakna atau deep learning ini didefinisikan sebagai sebuah pendekatan. Bahkan di sini ada kata memuliakan. Artinya, kalau memuliakan, kondisi siswa ini menjadi subjek yang sangat-sangat perlu kita perhatikan sebagai bentuk tanggung jawab kita ya. Bagaimana subjek ini benar-benar difasilitasi. Makanya dikatakan di sini memuliakan. Ya, memuliakan siapa? Ya siswa. Kalau siswanya dimuliakan, pasti gurunya juga sama. Ya, dengan menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran, jadi suasana dan prosesnya begitu yang berkesadaran. Nah, ini yang menjadi poin-poin penting di dalam deep learning Bapak dan Ibu. Jadi pembelajaran itu atau suasana belajar itu dimulai dari sebuah kesadaran atau mindful dari anak maupun gurunya sendiri begitu ya. Gurunya sadar ini sedang mau melakukan apa dan siswanya juga menyadari betul mau ngapain, mau belajar apa. Dan yang kedua adalah bermakna. Sehingga nanti tidak hanya tahu apa, tetapi mencoba melihat mengapa demikian. Bagaimana jika, gitu ya. Sehingga mereka bisa memaknai dan bahkan bisa melihat hubungannya dalam kehidupan mereka dan mengambil sesuatu untuk melakukan aktivitas dan juga pengembangan diri mereka untuk dirinya dan juga orang lain. Dan pastinya dilakukan dalam konteks yang menggembirakan atau joyful. Dan yang menarik di sini Bapak dan Ibu, nah ini dekat sekali dengan Bapak pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara ya, Asa-Asi Asuh itu ya. Dan ini luar biasa, menggabungkan dari semua aspek yang ada di dalam diri kita. Terkait dengan pikiran, ya, ini intelektualnya, kemudian olah hati, bicara tentang etika begitu ya, rasa, etestika. Jadi ini cocok enggak ya? Nah ini sudah mulai diberikan juga di sana. Dan yang terakhir adalah olahraga. Sehingga ini dilakukan secara holistik dan terpadu. Sehingga kalau ini dilakukan, lah ini muncullah satu konsep yang namanya whole person education. Pembelajaran yang utuh. Kalau dulu zamannya Pak Soeharto itu ngomong ya Indonesia seutuhnya. Nah ini sebenarnya bicara tentang keutuhan. Bahwa manusia itu tidak hanya bicara tentang kognitifnya saja atau intelektualnya saja. Ada hati, ada rasa, bahkan ada raga yang harus dibangun. Pinter kalau sakit, percuma gitu ya. Pinter tapi tidak punya hati yang baik, percuma juga begitu. Nah inilah yang diharapkan di dalam deep learning ini nanti, supaya manusia yang utuh ya dari siswa yang kita muliakan ini benar-benar bisa kita wujudkan. Ini yang didefinisikan oleh pemerintah kita Bapak dan Ibu melalui pusat kurikulum dan pembelajaran. Supaya ini menjadi acuan kita bersama. Bagaimana nanti mereka itu mengalami satu proses pembelajaran yang disadari betul ya, memberi makna dan juga senang begitu ya dalam konteks tadi keutuhan tadi. Intelektual, kemudian olah hati, rasa dan juga olahraga. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu secara garis besar, maka bisa dibuat dalam konteks ini. Sehingga nanti endingnya adalah mewujudkan profil lulusan dalam 8 dimensi. Kalau yang lalu kita kenal profil pelajar Pancasila begitu ya. Nggak usah kaget Bapak dan Ibu ya. Ada sedikit beda tapi secara garis besar hampir sama gitu ya. Jadi endingnya dari konsep deep learning dalam 3 komponen tadi ya, kesadaran, bermakna dan menggembirakan tadi, dalam rangka untuk mengolah 4 komponen tadi ya, olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga, ini sebenarnya ending akhirnya adalah mencapai
satu profil lulusan yang digambarkan ya oleh pemerintah dan kita semua dalam 8 dimensi. Ya, keimanan, ketakwaan, kewargaan gitu ya, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Dan ini seringkali gitu Pak, berarti ganti lagi, enggak usah galau kalau istilah sekarang Bapak dan Ibu. Sebenarnya intinya sama gitu ya, enggak usah galau. Kemarin kan profil pelajar Pancasila Pak, sekarang kok profil lulusan 8 dimensi. Tidak masalah. Ya. Jadi kedua-duanya sama dalam rangka untuk menghasilkan atau memfasilitasi anak menjadi pribadi yang utuh tadi. Hatinya, pikirannya, rasanya, raganya ini menjadi satu kesatuan yang betul-betul sama-sama berkembang. Nah ini Bapak dan Ibu, jadi endingnya adalah tujuan akhir untuk mencapai profil lulusan dengan 8 kemampuan ini. Ya sehingga kalau dilihat dari landasan filosofi Bapak dan Ibu, saya lebih condong ke apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya tentang Merdeka Belajar yang kemarin begitu, atau kemerdekaan dalam belajar. Kemudian dari prinsip asah asih dan asuh, dan akhirnya bisa menciptakan begitu ya bagaimana guru ini menjadi among gitu ya, pendamping bagi anak-anak ini untuk mewujudkan hal itu. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru dan itu sudah dikenalkan oleh Bapak kita yang luar biasa ya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kemudian kalau dilihat dari landasan teoritis Bapak dan Ibu, nanti ini bisa dibaca secara detail oleh teman-teman ya, karena terkait dengan waktu. Yang terpenting itu justru ada di bagian konsep pembelajaran mendalam di bagian kiri ini Bapak dan Ibu ya. Bagaimana nanti membangun keterkaitan antara pengetahuan konseptual dan prosedural. Kemudian bagaimana nanti anak-anak ini punya pengalaman begitu ya. Pengalaman dalam konteks yang baru dan experience-nya mereka, sehingga mereka bisa menghayati dan memaknai apa yang mereka sedang lakukan begitu. Ini secara singkat aja. Kalau secara sosiologi ini pasti ya, ini menjadi panduan buat kita bersama begitu ya. Bagaimana mimpi-mimpi itu kan terus digaungkan, tetapi masih ada dalam kondisi yang kita masih belum maksimal. Itu yang selalu ada begitu ya. Nanti kita lihat hasilnya melalui PISA begitu. Sehingga nanti harapannya dengan pendekatan deep learning ini akan memberikan panduan begitu ya tentang bagaimana kita menyadari betul secara spiritual, sosial, kontekstual, dan bagaimana proses belajar itu bisa membuat hati kita itu bahagia gitu ya, dan anak-anak bisa memaknai proses pembelajaran itu menjadi aktivitas yang tidak lagi belajar dan belajar, tapi akhirnya mereka bisa menikmati proses belajar mereka. Nah, secara yuridis dan empiris pasti Bapak dan Ibu, ini secara yuridis ya, ini terkait dengan tujuan pendidikan kita secara nasional, dan ini luar biasa mulia sekali tujuannya. Secara empiris pengalaman kita ya sudah 11 kali pergantian kurikulum begitu ya. Dan ini menjadi satu pengalaman yang luar biasa, ganti, dan akhirnya membuat kita kadang-kadang panik juga ya. Mahasiswa panik, Pak nanti modulnya gimana? Waduh, ini jadi pertanyaan terus yang setiap kali kita ada di kelas begitu. Jika nanti harapannya Bapak dan Ibu, pengalaman ini ya, pengalaman empiris yang kita lalui ini tidak kemudian akan terus ya membuat kita setiap kali ganti pemerintahan begitu ya, ganti menteri, ganti lagi. Harapannya kita tetap punya satu pegangan. Ini loh yang paling utama di dalam kita mendampingi anak-anak. Sehingga mau siapapun menterinya, kebijakannya apapun, kita tetap punya pegangan. Yaitu bagaimana kita memfasilitasi siswa-siswa kita ini dapat belajar secara baik. Mereka bisa senang menikmati pembelajaran mereka. Mereka menghayati betul, mereka memaknai dalam konteks yang mereka sadari betul sebagai sebuah proses untuk pengembangan diri mereka. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sebenarnya endingnya itu mau ke sini gitu ya. Jadi kurikulum kita itu sudah berganti 11 kali, tapi kondisinya masih seperti ini Bapak dan Ibu. Nah ini kalau kita lihat dari sini, jadi warna-warna yang ada di sini sebenarnya menunjukkan level gitu ya, levelnya kita. Level 1, ya ini terkait kalau kita lihat dari kerangka tingkatan kognitif begitu Bapak dan Ibu ya. Kalau kita lihat dari 3 aspek ini ya, membaca, matematika, dan sains, gimana teman-teman ini? Ya, ini moderator ini saya tanya dulu ya. Kalau melihat ini kira-kira gimana ini? Tanggapannya apa? Silahkan. Nah ini Mbak MC dan juga Mbak moderator bisa memberikan dulu tanggapan. Kalau melihat seperti ini gimana? Silahkan. Ya, Bapak dan Ibu yang lain boleh chat juga, di chat begitu ya, untuk melihat apa toh sebenarnya kaitannya deep learning dengan yang
ada saat ini. Jadi bagaimana kondisi Indonesia begitu ya, dalam hal kemampuan untuk berpikir tingkat tingginya atau higher order thinking skill-nya. Nah, ini masih dalam kondisi seperti ini. Membacanya juga sama. Levelnya masih ada di merah, yang paling banyak ya, teman-teman ya. Paling banyak ada di merah begitu. Oke, nah ini ada di merah, paling banyak. Berarti artinya di level berapa ini? Level berapa merah? Nah, ada di sebelah kanan ini. Level 1. Kemudian ada sedikit yang kuning. Level 2. Dan sedikit sekali ada di level 3. Jadi kita masih ada di C1, C2, C3 Bapak dan Ibu. Ini dalam konteks membaca. Jadi bisa membaca, tahu apa yang dibaca. Tetapi belum bisa mencoba melihat dan menganalisis apa toh sebenarnya, apa toh kaitannya dengan hidup saya, apa toh dampaknya. Nah, ini belum sampai ke sana. Ini baru konteks membacanya saja begitu ya. Dalam konteks membacanya saja. Kemudian dari matematikanya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini untuk matematikanya. Oke, sebentar. Untuk matematikanya. Ini juga dalam kondisi yang tidak jauh berbeda juga. Kita lihat di sini ya. Oke, kalau kita lihat perbandingannya, ya merahnya hampir sama-sama, lebih tinggi ya, lebih tinggi yang matematika. C1-nya lebih tinggi gitu, level 1-nya. Kemudian yang level 2-nya ya agak sedikit berkurang ya. Oke, tapi di level 3-nya bertambah sedikit. Ya, lumayan. Tapi masih ada di level 1 sampai dengan 3. Begitu juga dengan sains. Sama. Level 1, 2, dan juga 3. Meskipun distribusinya yang merah sudah mulai sedikit berkurang, level 2-nya bertambah begitu. Ini yang sebenarnya menjadi satu perhatian besar bagi pemerintah kita, teman-teman sekalian dan juga ibu bapak. Bagaimana kemudian deep learning ini bisa memfasilitasi mereka untuk bisa sampai kepada tingkat pemikiran yang hot, higher order thinking skill. Jadi selama ini kita masih ada di low-nya ini Bapak dan Ibu. Nah, ini yang menjadi keprihatinan bersama, bagaimana kemudian pemerintah memberikan satu alternatif, ya, salah satunya pendekatan deep learning ini, supaya kondisi ini Bapak dan Ibu bisa berangsur-angsur nanti bisa kita tingkatkan, tidak hanya sampai di level 3, bahkan bisa 4, 5, bahkan harapannya sampai ke level yang 6. Ini secara nasional Bapak dan Ibu. Secara nasional. Inilah yang menjadi tujuan utama mengapa deep learning ini ada begitu. Salah satu bentuk alternatif yang ditawarkan begitu. Sehingga tadi tidak hanya tahu begitu ya, tapi memaknai. Ya, memaknai dalam konteks dan situasi yang mereka gembira dan dalam kesadaran diri anak-anak kita bahwa kita kondisinya begini. Maka akan lebih mudah nanti kita mengantarkan mereka dalam situasi yang lebih tinggi dalam konteks berpikirnya. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, perubahan ya, perubahan zaman saat ini ya, perkembangan teknologi, kemudian situasi-situasi yang saat ini kita kadang-kadang tidak bisa menebak begitu ya, dan akhirnya kita kadang-kadang loh kok seperti ini perubahannya secara nasional maupun internasional. Nah ini yang akhirnya diperlukan ya, diperlukan anak-anak yang nanti tidak lagi menjadi problem maker, tetapi problem solver. Jadi tidak lagi anak-anak yang bermasalah atau menciptakan atau membuat masalah, tetapi bagaimana mereka nanti didampingi untuk menjadi problem solver yang mampu menyelesaikan persoalannya sendiri maupun persoalan bersama dengan orang lain, atau bahkan di dalam kehidupan mereka dan juga kehidupan bersama. Kalau nanti ini kita tidak siapkan mereka dengan perkembangan yang sungguh luar biasa, nanti kasihan anak-anak kita gitu. Sehingga mereka tidak bisa untuk mempertahankan diri, untuk dirinya sendiri pun sulit begitu. Apalagi mereka akan terlibat dalam konteks yang bersama gitu. Sehingga ini menjadi sesuatu yang penting. Nah inilah alasannya kenapa deep learning ini dimunculkan gitu. Ini yang kedua. Kemudian Bapak dan Ibu, yang ketiga ya, yang ketiga dalam konteks kerja otak manusia dalam mengikuti pembelajaran, sebenarnya kita juga perlu melihat bagian ini Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama secara struktur begitu ya Bapak dan Ibu, inilah kondisi struktur otaknya manusia.
Mulai dari bagian yang pertama otak reptilia, mamalia sampai neokortex. Ini nanti saya akan kaitkan deep learningnya ada di mana. Jadi kalau yang otak reptilia ini Bapak dan Ibu, ya ini karena reptilia begitu ya, kita sering melihat pengalaman begitu ya. Kita bertemu dengan atau tidak sengaja begitu ya, kita jalan ketemu ular. Nah, apa yang terjadi? Ularnya akan berusaha untuk menjaga dirinya. Nah, langsung berdiri gini ya. Ini secara spontan Bapak dan Ibu. Nah, karena dia bagian dari hewan masuk ke reptilia. Dan ternyata manusia pun punya kecenderungan seperti itu. Dia akan melakukan sesuatu. Pada saat ada sesuatu yang tidak membuat mereka nyaman. Jadi ini sifatnya otomatis atau spontan. Kalau merasa tidak suka, ya sudah. Mereka akan mempertahankan diri, males gitu. Pada saat mereka terancam, takut, marah, tidak suka, bahkan mereka akan lari, menghindar. Tidak akan bisa begitu ya. Ikut belajar karena dia sudah menolak. Nah, ini sebuah pengalaman ini. Saya mengajar matematika ya, Bapak dan Ibu dan juga teman-teman. Setiap kali saya masuk kelas baru, saya tanya, berapa dari teman-teman ini yang benar-benar suka belajar matematika? Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Yang menjawab dan angkat tangan itu tidak pernah lebih dari 5 orang. Dari 30 sampai 35 orang. Bahkan ada yang sama sekali tidak suka. Bisa dibayangkan ya. Jadi mereka yang saat ini bekerja adalah otak reptilianya mereka. Ada di sini nih Bapak dan Ibu. Jadi mereka pasti akan menolak gitu ya. Ya masuk kelas pun dalam rangka hanya rutinitas. Ya kuliah gitu. Tetapi mereka tidak menyadari betul bahwa saat ini mereka sedang belajar dan disiapkan menjadi guru gitu. Makanya saya butuh waktu 2 bulan untuk sama-sama menghayati. Saya menyadarkan mereka bahwa kita ini sedang dipersiapkan jadi guru. Jadi hampir 2 bulan itu saya lebih banyak menggali komitmen mereka. Sedikit-sedikit saya masukkan matematikanya, baru sampai bulan ketiga itu mereka baru siap untuk belajar. Karena saya sudah tertolak di sini dulu. Di bagian otak reptilia ini yang sudah ditemboki dengan tembok yang kuat dan besar supaya mereka tidak males lah. Jadi mereka tidak bisa belajar secara maksimal karena mereka sudah menolak gitu. Nah inilah nanti jangankan pembelajaran mendalam Bapak dan Ibu, kita diterima pun tidak gitu. Sehingga bagian yang kedua yang harus dipikirkan adalah di bagian ini Bapak dan Ibu. Nah, sudah masuk yang namanya otak mamalia. Nah, otak mamalia ini yang sudah mengendalikan emosi. Nah, ini sama ini yang cowok-cowok ini kan ada teman-teman mahasiswa ya. Kadang-kadang kan mau PDKT itu kan, lah hatinya aja belum disentuh gitu ya. Wah, sudah mau ngajak ke sana. Sulit pastinya. Harus diterima dulu. Ada kesadaran bahwa, oh ini ada sesuatu yang memang bisa untuk dipertimbangkan gitu. Sehingga kalau tahu-tahu langsung kita naik ke level kedua ini akan sulit. Ya, robohkan dulu bentengnya kan ya. Mulai pendekatan yang baik. Nah, ini udah mulai senyum-senyum Mbak MC ini ya, Mbak Ulan ya. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Nggak bisa langsung yuk gitu. Nggak bisa. Harus temboknya ini dirontohkan dulu gitu ya. Baru ini ngobrol. Karena di bagian emosinya baru di bagian yang kedua. Yang di WA aja nggak pernah dibalas, tahu-tahu ketemu ngajak jalan gitu ya, nggak bisa gitu ya. Jadi ya harus dirobohkan yang otak reptilianya ini, pemikirannya, sehingga betul-betul wow, ini luar biasa ini kakak yang satu ini. Oke lah, dicoba gitu untuk PDKT jalan bareng gitu. Ini karena ini sudah melibatkan emosinya begitu. Makanya kalau ini sudah kelewat atau terlewati Bapak dari bagian kedua ini, sudah ada emosi di dalam konteks belajar mereka. Ini kunci penerimaan pembelajaran. Maka kita mau ngajari apa? Mereka sudah mulai siap itu. Makanya tadi saya butuh 2 bulan untuk merobohkan yang bagian pertama ini. Setelah itu baru, ya mulai ada kesadaran. Mau jadi guru yang baik kok. Oke, yuk kita mulai hal-hal yang kecil dulu. Tidak langsung masuk materi matematikanya, tapi dalam konteks sehari-hari dulu. Bicara tentang kehidupan di Salatiga. Makan ronde, makan sate suruh gitu. Nah, baru bicara tentang apa yang sedang kita bicarakan, apa yang bisa kita hitung, apa yang terkait dengan matematika. Karena mereka sudah menerima gitu ya. Makanya di bagian ini, meskipun jalan kehujanan, basah-basahan, seneng Bapak dan Ibu. Betul nggak Mbak Ulan? Ya kan?
Karena sudah ada penerimaan di sana. Orang popok ya, berjuang bareng, basah-basahan bareng. Ya. Makan Indomie bareng, enggak apa-apa. Karena sudah ada penerimaan dan sikap positif di sana. Nah, kalau ini sudah ada, naik level lah. Di bagian ketiga inilah yang disebut bagian nantinya yang ada kaitannya dengan deep learning-nya Bapak dan Ibu. Nah, ini ada di sini ini. Proses deep learning itu ada di neokorteksnya kita. Disitulah sudah ada berpikir abstrak, pemecahan masalah, berpikir dan bernalar, inisiatif dan berkreasi. Disitulah deep learning nanti bisa terjadi. Pembelajaran mendalamnya terjadi itu di situ. Nah, kita seringkali ada di level 1 ini. Tapi pengennya tujuannya di level 3. Nah, ini yang sulit Bapak dan Ibu. Kayak mimpi gitu kan ya. Long diterima aja belum, pacaran kok pengen nikah gitu kan. Nggak bisa gitu ya. Jadi harus ya diterima dulu gitu kan ya. Pendekatan gitu kan, sama-sama ngerti gitu, yuk nikah yuk. Ayo gitu ya. Seperti Luna Maya kemarin kan gitu ya, di Bali kan nikahnya ya. Nah ini, jadi ini adalah analogi yang sederhana. Kenapa deep learning itu dilakukan? Karena dia perlu proses. Karena ini yang diperlukan adalah menyentuh hatinya. Makanya tadi ada tidak hanya ngolah pikirnya saja, tapi ngolah hati dan rasa. Di sini sebenarnya. Ini saya butuh hampir 2 tahun belajar psikologi kognitif Bapak dan Ibu waktu saya S3 kemarin. Makanya saya mendalami betul sebelum deep learning ini muncul ya, saya sudah ada 3CM learning begitu. Dalam konteks bagaimana pembelajaran itu dilakukan lebih mendalam di dalam kehidupan anak-anak. Nah ini ya, Pak Ulan ya, aman ya? Oke, ya selanjutnya. Sehingga dengan konteks itulah, seperti yang saya katakan di awal tadi, maka kesatuan dari yang saya katakan tadi, whole person education tadi, kesatuan dari satu, headnya ini melambangkan atau menyimpulkan tentang kecerdasannya mereka. Kemudian hand, itu keterampilan mereka, akan dikontrol oleh hatinya mereka atau heart-nya mereka. Sehingga mereka menjadi pribadi yang utuh, pinter, terampil, tapi punya hati yang baik. Ini yang diharapkan nantinya ke depan. Siswa-siswa yang punya keutuhan ini. Kecerdasannya oke, keterampilannya oke, tapi hatinya baik. Siapa yang membantu untuk ini? Ya, gurunya. Sehingga siswa menjadi orang-orang atau anak-anak yang berkarakter dan memaknai pembelajaran mereka, bahkan mengkaitkan itu menjadi pengalaman yang bermakna gitu. Inilah yang nantinya Bapak dan Ibu, keutuhan yang dialami oleh siswa ini yang ending akhirnya kita harapkan. Yang terintegrasi dalam 8 dimensi tadi, atau profil lulusannya tadi. Nah ini mengapa deep learning harus dilakukan. Arahnya ke sini. Kemudian Bapak dan Ibu kalau kita lihat begitu ya, kalau kita lihat tentang taksonomi gitu ya, Bloom, Solow maupun yang lain begitu. Kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, ya, mendalam itu ada di sini gitu. Jadi kalau dilihat tadi yang mulai level 2 dan 3 dalam struktur otak kita tadi ya. Dalam kondisi cakap dan excellent begitu. Nah kita itu ada di dasar terus. Apakah di dasar itu tidak baik Pak? Baik. Seperti orang bangun rumah kan selalu dikatakan ya, bangunlah dasarnya dengan baik, dengan kuat. Tapi kalau dibangun dasarnya terus, pondasinya terus, kapan rumahnya jadi? Ya, sama dengan kita ya, Mbak Ulan misalkan menjalin hubungan. Kok pacaran terus, kapan dong? Gitu kan ya. Ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan. Sama dengan pembelajaran. Jangan di PHP terus dong, gitu ya. Kapan nih kita mau naik levelnya gitu. Sama Bapak dan Ibu. Sehingga kalau aktivitas belajar ini kemudian kita arahkan dalam satu konteks yang akhirnya kita memaknai dan merefleksikan itu dalam konteks yang lebih luas dalam hidup kita, nah, maka disitulah nanti akan bisa terjadi. Jadi jangan disuruh memahami, saya paham sih kamu gitu ya. Saya ingat kebaikanmu, tapi kapan dong datang ke tempatku gitu ya. Nah ini sama Bapak dan Ibu. Ini kan selalu begitu ya, suruh memahami ya, oke, mengingat iya. Oke, sekarang yuk kita coba refleksikan sama-sama dong, dianalisis ya. Kita ini sudah mau selesai nih. Kita kerja sudah sekian lama. Nah, mulai. So, kita mau ngapain? Bisa enggak ya? Ya, kalau nanti berkeluarga mau punya keturunan kapan? Dievaluasi lagi. Mampu tidak ya? Penghasilan kita segini loh digabungin. Ya kalau kita punya
putra atau putri di tahun ini sudah bisa belum? Oke. Nah, terus create, yuk kita mau bikin rumah nih. Nah, sudah merencanakan ke sana gitu ya. Sama sebenarnya dalam proses pembelajaran kita. Tidak hanya disuruh memahami, mengingat terus gitu ya, menerapkan, tapi dicoba untuk menganalisis. Mengapa ini bisa terjadi? Kalau seperti ini nanti dampaknya apa? Kalau ada peristiwa seperti ini cocok enggak ya? Oh ini kayaknya enggak cocok ini. Wah kursinya udah kekecilan ini. Ya harus dimunculkan gitu kan ya. Kan biasanya kita selalu gitu ya. Oh ini cocok belum tentu. Ya. Dulu sebelum ada COVID kita enggak pernah berpikir seperti ini. Mengevaluasi enggak mungkin lagi nih. Maka kita perlu jaringan secara digital. Nah, akhirnya terciptalah satu aktivitas, satu platform yang namanya Zoom. Dan ini menjadi sesuatu yang biasa kita lakukan begitu. Dan yang berikutnya Bapak dan Ibu, proses atau pengalaman belajarnya ini sudah mulai dalam konteks mengaplikasi dan tadi yang saya katakan yang terus-menerus tadi, merefleksi gitu. Sehingga nanti mereka sudah mampu menghubungkan ide-ide, ya, mencoba mencari acaranya gimana ya. Nanti narasumbernya siapa? Oh, ada Prof. Marguna. Siapa lagi nih ya? Nah, akhirnya Prof. Marguna mencarikan ini pasangannya siapa. Nah, nanti acaranya mau seperti apa ya? Nanti membukanya seperti apa ya? Terus nanti urutannya seperti apa? Mulai dikaitkan. Oh, kalau seperti ini menjadi segini. Mau pakai kostumnya apa? Akhirnya punya ide, penyelenggaraannya akan seperti ini. Jadi teman-teman sebenarnya sudah menerapkan pembelajaran mendalam itu. Gitu. Jadi tidak hanya konteks mata kuliahnya selesai, tapi mencoba untuk merefleksikan itu menjadi satu event yang bisa mewadahi hasil dari belajar teman-teman dalam mata kuliah ini. Ini teman-teman ya, ini sebenarnya maksudnya mengapa deep learning itu kemudian dilakukan. Bahwa kan dalam kehidupan kita sangat relate gitu, sangat relate. Ya sehingga kalau kita mau mencoba di dalam kehidupan kita nanti dan juga dalam proses pembelajaran, maka ada beberapa kompetensi nanti yang nantinya akan dimiliki begitu ya. Dan nanti dari versinya Michael Fullan, dari Tom Fender, dan juga nanti dari versinya negara kita. Jadi kalau deep learning ini dilakukan Bapak dan Ibu, mereka tidak hanya menguasai konten akademik intinya, tetapi mereka juga akan diajari bagaimana berpikir kritis, memecahkan masalah kompleks tadi ya. Kemudian bagaimana mereka berkolaborasi seperti teman-teman ini. Tidak bisa. Mbak Wulan ini akan kerja sendiri atau Mas Ketua tadi kerja sendiri. Mereka butuh tim. Nanti siapa yang jadi moderatornya? Wah ternyata moderatornya luar biasa ya. Ini sudah kelas MC profesional gitu ya. Keren gitu ya. Nah ini sudah mulai nih dikoordinasikan. Bagaimana supaya aktivitas ini bisa berjalan dengan baik. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, yang keempat, komunikasinya Bapak dan Ibu. Pasti, karena ada kolaborasi mesti ada komunikasi. Nah ini akan dilakukan dengan sangat baik. Kemarin itu Mbak Trisna juga WA saya gitu ya, luar biasa. Ya, kemampuannya untuk melakukan koordinasi dengan saya itu pasti dari pengalaman belajarnya beliau pada saat perkuliahan dalam kehidupan beliau begitu. Sehingga sangat runtun gitu ya, apa yang mau disampaikan, apa yang mau ditanyakan itu jelas sekali. Kemudian di situ juga akan memberikan satu pengalaman, belajar bagaimana caranya belajar. Jadi tidak hanya sebagai objek yang terus disuruh-suruh, tetapi mereka tahu bagaimana caranya belajar. Misalkan ya seperti Mbak Trisna dan teman-teman ini, bagaimana akan menyelenggarakan konsep seminar ini menjadi seminar yang menarik. Dia tidak hanya akan mendengar, dia akan mencari, ya, akan review YouTube review ini untuk melihat gimana nanti ya caranya ya. Dan saya yakin juga Mbak Wulan sebagai MC juga akan cari gitu ya, menjadi MC yang baik. Nah, begitu juga Mbak Trisna menjadi moderator yang baik. Mas Ketua tadi juga sama, menjadi ketua yang baik. Tidak harus diajari, tidak harus mendengar, tapi dia mencari sendiri. Tahu harus ngapain. Jadi tahu bagaimana belajar. Kemudian yang terakhir, yang paling penting itu adalah bagaimana mengembangkan pola pikir. Itu yang penting Bapak dan Ibu. Pola pikir ini terjadi karena tadi ada kesadaran. Ada kesadaran itulah yang nantinya akan membentuk pola pikir mereka. Saya belajar bukan karena saya dipaksa belajar. Saya belajar karena saya tahu. Itu sesuatu yang penting buat saya. Bukan untuk orang lain gitu. Nah kemudian kalau dilihat dari sumber yang lain Bapak dan Ibu. Ini dari punyanya Michael Fullan begitu ya. Ini juga tidak jauh berbeda. Komunikasi juga ada, kreativitas juga ada.
critical thinking juga ada, kolaborasi juga ada, karakternya ini yang keren ya, dan juga citizenship-nya ini, kewarganegaraannya. Ini penting Bapak dan Ibu. Dulu itu ngapain dimasukkan, ternyata saya sadari betul. Seseorang pada saat menyadari dirinya siapa, ya, kalau kita bangsa Indonesia tahu gitu ya, kita bangsa Indonesia, bangsa yang seperti apa, menyadari bahwa ada satu kekasan yang saya miliki di negara saya, dan juga saya tahu secara dunia gimana, maka saya akan juga berbuat sesuatu, tidak hanya di negara saya, tetapi berpikir secara internasional. Ini tidak jauh beda untuk yang Michael Pollan. Kemudian Bapak dan Ibu, ini yang dirumuskan di tempat kita, dalam 8 dimensi. Nah, inilah kompetensi-kompetensi yang kemudian digabungkan, kemudian dirumuskan. Nah, ini yang tadi citizenship-nya tadi, yang kewargaan tadi ya. Yang ini kewargaan. Nah, ini kita yang karakternya tadi. Kolaborasinya ada gitu ya. Kreativitasnya ada, kemudian berpikir kritisnya juga ada. Kemandiriannya pasti itu impact dari apa yang sudah dilakukan sehingga memunculkan kemandirian. Komunikasi ada. Kesehatan tadi kaitannya dengan olahraga tadi Bapak dan Ibu. Ini yang ditambahkan di tempat kita. Jadi lengkap nanti. Jadi whole person education-nya ada karena tidak hanya pinter, terampil, berkarakter, tapi juga memiliki raga yang sehat. Ini yang ada di negara kita begitu. Nah, sekarang bagaimana itu diimplementasikan? Ini menjadi sesuatu yang penting Bapak dan Ibu. Ada 4 hal nanti yang akan menjadi kerangka begitu ya, akan menjadi kerangka pemikiran kita bagaimana nanti deep learning ini akan dilakukan. Yang pertama adalah kerangka pembelajarannya. Kerangka pembelajaran ini adalah apa-apa saja yang harus ada supaya aktivitas belajar itu bisa terjadi, sehingga anak-anak bisa mengalami yang namanya pengalaman belajar yang bermakna tadi, menggembirakan dan disadari gitu. Sehingga ini penting Bapak dan Ibu. Yang pertama pasti ya, terkait dengan praktek pedagogis. Tidak mau dan tidak bisa ditawar lagi bahwa pembelajaran itu harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Orang-orang yang tahu tentang bagaimana merencanakan, melakukan penilaian dan merefleksi dan tindak lanjut dalam proses pembelajaran. Pasti harus ada kemampuan itu. Kemudian harus ada lingkungan belajar yang disiapkan, yang dikondisikan. Dengan kemampuan pedagogi yang besar, kalau tidak ada lingkungan belajar yang oke, yang nyaman, tadi, gembira tadi ya, kalau dalam konteks ini, maka juga tidak akan terjadi. Jadi kemampuan oke, tapi didukung dengan lingkungan pembelajaran. Kemudian yang penting di sini yang ditambahkan dalam konteks deep learning ini adalah kemitraan pembelajaran Bapak dan Ibu. Kalau di kampus sudah ada praktisi mengajar ya, di sekolah pun juga sama. Boleh ditambahkan tentang kemitraan. Mau belajar tentang kewirausahaan. Kalau ada orang tua yang punya usaha atau berjualan, bisa biarkan mereka yang ngajar. Ya, bagaimana nanti menyiapkan, ya, bagaimana strategi berjualannya, bagaimana menghitung dan sebagainya, kalau langsung dilakukan oleh praktisinya akan lebih oke gitu. Dan pasti ada pemanfaatan teknologi. Ini adalah kerangka pembelajarannya. Bagaimana keempat hal ini kemudian disiapkan secara baik begitu ya, sehingga nantinya anak-anak akan masuk dalam kondisi ya, mengalami proses belajar dan dapat mendapatkan pengalaman belajar dalam 3 hal tadi. Mulai dari mereka mengenal dalam pemahaman begitu ya, kemudian mereka mengaplikasikan dan merefleksi. Ternyata jualan itu tidak mudah ya. Untuk mendapatkan untung 1.000, 2.000 aja bukan hal yang mudah. Akhirnya mereka akan berjuang keras untuk melakukan itu. Sehingga dalam konteks yang seperti itulah nanti mereka akan mengalami satu prinsip belajar tadi. Mereka harus menyadari mereka sedang belajar apa, maknanya apa ya, dan pastinya nanti akan dilakukan dalam konteks yang gembira. Maka 8 dimensi tadi akan bisa dicapai. Jadi jangan sampai kita membatasi diri Bapak dan Ibu bahwa kita ini yang paling sumber satu-satunya. Enggak, harus ada kemitraan. Lingkungan juga bisa kita kondisikan sehingga menjadi lingkungan belajar yang sangat maksimal dengan kemampuan kita secara pedagogis dan juga teknologi kita gunakan di sana. Ini yang harus disiapkan begitu. Sehingga Bapak dan Ibu kalau kita lihat lebih dalam begitu ya, lebih dalam dari masing-masing ini. Nah, ini tadi yang saya sudah jelaskan. Oke. Sehingga nanti pada saat mereka mampu melaksanakan pengalaman belajar yang dilakukan dalam konteks 3 hal ini Bapak dan Ibu, memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksikan ini, maka mereka akan betul-betul
khususnya yang saya ingin tekankan adalah di bagian refleksinya ini Bapak dan Ibu. Memaknai dari apa yang dilakukan. Ini ada satu yang namanya self-regulation. Tahap refleksi yang melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu itu untuk mengolah ya proses belajarannya sehingga mereka betul-betul menghayati. Bahkan mereka bisa mengambil makna baik dari apa yang mereka lakukan. Bahkan mereka bisa merumuskan begitu ya, setelah ini saya mau ngapain. Apa tuh yang penting dari apa yang saya terima hari ini. Nah ini nanti yang akan menjadi satu bagian penting di dalam pembelajaran kita Bapak dan Ibu. Sehingga nanti pada saat proses pembelajaran tidak hanya berakhir pada konteks menyimpulkan, tetapi merefleksikan dalam konteks nyata dan apa yang bisa dilakukan ke depan. Dalam satu tindakan bahkan dalam bentuk karya. Itu penting Bapak dan Ibu. Sehingga tidak hanya nanti, oh kesimpulannya ini, enggak. Nilai baik apa yang kita peroleh. Gitu. Ya, kita mau buat apa dari ini? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau seperti ini nanti dampaknya apa? Sampai ke sana Bapak dan Ibu. Nah inilah yang diharapkan pada saat pembelajaran mendalam ini dilakukan. Sehingga peran serta elemen-elemen di dalam proses pembelajaran ini harus benar-benar berkolaborasi bersama-sama Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Bagaimana di keluarga ini ya perlu komunikasi yang baik antara sekolah dengan keluarga. Sehingga keluarga ini memberikan dukungan pada saat anak-anak di rumah. Gitu. Masyarakat juga sama. Mereka sudah mulai dilibatkan sebagai mitra di sini ini. Media yang ada dikuatkan, digitalisasi dikuatkan. Supaya komunikasi dengan keluarga, hal-hal yang bisa di-share dengan keluarga dan juga masyarakat. Ini sama-sama. Sehingga ini yang nantinya akan mendukung dari semua elemen ini. Sehingga anak-anak dimanapun mereka berada mendapatkan perlakuan yang sama. Gitu. Tidak hanya di sekolah, di rumah pun juga sama, di masyarakat juga sama. Sehingga perubahan yang terjadi dalam konteks yang ekstrim begitu ya Bapak dan Ibu ya. Ini transformasi perannya. Kalau dulu pemerintahnya luar biasa ya. Jadi top down begitu. Sekarang yang menjadi kuncinya adalah guru. Jadi kalau anak-anak kita pengen mengalami yang namanya deep learning, gurunya dulu yang harus mengalaminya. Pemahaman mendalam itu harus ada di gurunya. Dan ini sifatnya nular Bapak dan Ibu. Kalau gurunya sudah menghayati pembelajaran mendalam itu, pasti anak-anaknya juga akan sama. Jadi kuncinya ada di guru nantinya. Ya, menjadi afiliatornya, kolaborator dan cultural builder untuk bagaimana melakukan aktivitas dalam pembelajaran ini, kuncinya ada di guru. Jadi, mendalam tidaknya pembelajaran yang akan kita lakukan tergantung dari gurunya. Kalau kita ingin anak-anak kita mengalami ini, belajar yang disadari, belajar yang menyenangkan, belajar yang memberi makna, gurunya dulu harus mengalami 3 hal ini. Maka siswanya pun juga akan mengalami hal yang sama. Mbak Trisna, terima kasih. Tuhan memberkati.